لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dan untuk informasi update haji yang pertama, kita akan terhubung langsung oleh rekan kami Dimas Ginanjar yang akan melangsungkan informasinya dari Mekah, Arab Saudi. Halo Dimas, selamat petang. Ya, selamat petang, Nola. Baik, Dimas, mungkin bisa diinformasikan informasi terkini terkait dengan kondisi puncak haji untuk seluruh para jemaah Indonesia atau mungkin para jemaah di seluruh dunia, Dimas. Bagaimana kondisi di sana terkini? Ya, betul sekali, Nola. Ini saat ini baru saja masuk jam sholat zuhur yang artinya masuk ke masa resmi dari Arafah sendiri. Jadi masuk untuk acara wukuf sendiri, jadi sudah bisa dimulai sejak sholat zuhur tadi, Nola. Jadi saat ini calon jemaah haji kita yang mungkin sudah tidak lagi bisa dikatakan calon karena puncak haji adalah di Arafah, dan saat ini seluruh jemaah haji kita sudah melalui proses Arafah sehingga sudah bisa dikatakan setengah kaki mereka sudah melangkah untuk menjadi haji, tinggal prosesi yang lainnya ya ini untuk lempar jumroh di Mina. Nah saat ini setelah sholat zuhur tadi ada doa bersama, lantas diikuti dengan doa untuk beribadah mandiri, berdoa sendiri sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang diinginkan. Setelah ini akan ada makan bersama terlebih dahulu. Setelah itu masih akan dilanjut dengan doa sendiri-sendiri terkait dengan apa yang dihajati oleh masing-masing jemaah haji kita. Setelah itu rencananya pada pukul 6 sore atau 7 malam nanti jemaah haji akan mulai bergeser untuk ke Musdalifah, Nola. Di sana nanti mereka akan menginap selama 1 hari hingga besok untuk akhirnya pergi ke Mina. Jadi agendanya malam ini nanti mereka semuanya akan pergi ke Musdalifah untuk bermalam atau mabit di Musdalifah. Oke, lalu terkait dengan kondisi kesehatan dari seluruh jamaah haji Indonesia yang kita seperti bisa melihat di belakang Dimas juga sepertinya cuaca juga sangat-sangat terik. Lalu bagaimana Dimas dengan kondisi kesehatan mereka di sana atau mungkin bisa menjadi pertanda atau jaga-jaga apa yang harus dilakukan oleh seluruh para jamaah haji di sana? Iya, betul Lola. Ini memang dari alat termometer yang ada di handphone memang cuaca menunjukkan 46 derajat Celcius. Tetapi sepertinya lebih dari ini karena BPOM sendiri, Kepala BPOM Taruna Ikrar kemarin menyatakan bahwasanya suhu real yang dirasakan manusia ketika berada di Arafah itu bisa mencapai 50 derajat Celcius. Bahkan kalau kita terus-menerus terpapar itu badan kita bisa merasakannya sampai lebih dari 50 derajat Celcius. Nah, sampai saat ini belum ada kabar terkait dengan kondisi kesehatan jemaah haji kita, apakah ada yang sakit karena panas ini. Meskipun memang tadi beberapa kali saya mendengar ada suara sirene ambulan yang berlalu lalang, tetapi itu bukan sirene ambulan dari milik kita, Nola. Seperti diketahui bahwasanya Menteri Agama menyampaikan bahwasanya Indonesia mendapatkan keistimewaan, yaitu ambulansnya boleh berada di Arafah ini, begitu juga nanti di Musdalifah dan juga Mina. Nah, tetapi ambulans kita tidak terdengar meraung-raung, jadi sepertinya saat ini sebelum nanti saya dapat data pastinya bisa disimpulkan sementara ini lalu lalangnya ambulans yang ada di Arafah tidak terkait dengan jemaah haji kita, Nola. Oke, terima kasih Dimas atas segala laporannya. Kita masih akan terus menunggu informasi terkini lainnya dengan puncak haji 2025 lainnya. Selamat bertugas kembali Dimas. Nah, pemirsa, hari ini Kamis 5 Juni atau 9 Zulhijjah 1446 Hijriah merupakan puncak ibadah haji. Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan seluruh jemaah haji Indonesia telah tiba di Arafah sebelum khutbah wukuf dimulai. Inilah suasana Padang Arafah, tempat berkumpulnya jutaan jamaah dari seluruh dunia untuk melaksanakan wukuf puncak ibadah haji. Sebanyak 221.000 jamaah haji asal Indonesia dipastikan telah tiba dan menempati tenda-tenda yang telah disiapkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa seluruh jamaah sudah berada di Arafah sebelum waktu zuhur saat khutbah wukuf dimulai. Proses pemindahan dilakukan secara bertahap sejak malam hari untuk menghindari suhu siang yang sangat panas yang bisa membahayakan kesehatan jemaah. Meski sempat terjadi kendala seperti jamaah yang ingin tetap satu tenda dengan keluarga atau rombongan sekampung, seluruh dinamika tersebut berhasil ditangani oleh petugas di lapangan. Penataan posisi jamaah juga terus dilakukan agar lebih proporsional dan nyaman.
Pemerintah menegaskan wukuf berlangsung tertib dan hikmat. Pengalaman tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan haji di masa mendatang. Sementara itu pemirsa, suasana Arafah tahun ini terasa lebih tertib dibandingkan musim haji sebelumnya. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut tidak ada lagi jemaah gelap yang bisa masuk ke kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina berkat pengawasan ketat dari otoritas Arab Saudi. Semua jemaah wajib menunjukkan kartu nusuk sebagai bukti izin resmi berhaji. Suasana wukuf di Arafah tahun ini jauh lebih tertib dan lenggang. Pemerintah Arab Saudi memberlakukan sistem pengawasan ketat terhadap seluruh jamaah. Setiap orang yang ingin memasuki kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina wajib menunjukkan kartu nusuk. Tanpa dokumen resmi ini, jamaah tidak bisa melanjutkan ibadah haji. Menteri Agama Nasaruddin Umar yang ikut memantau langsung wukuf di Arafah menyatakan, setidaknya ada 2 hingga 3 titik pemeriksaan yang harus dilewati jamaah. Bahkan, jika kartu hilang, harus segera diganti atau jamaah tidak bisa masuk sama sekali. Tak hanya jamaah, kendaraan pun turut diawasi. Mobil tanpa surat izin resmi, termasuk kendaraan diplomat, tidak diizinkan masuk ke kawasan suci. Menak menilai ketegasan ini berdampak positif. Jalanan di Makkah dan Arafah menjadi lebih tertib dan kemacetan berkurang drastis. Yang mengimbau masyarakat Indonesia untuk hanya berhaji lewat jalur resmi demi menjaga keselamatan dan integritas ibadah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك